Wakil Bupati Lahat Bapak Haryanto tiba di Hotel Bukit Frelo untuk membuka secara resmi rapat konsultasi publik tentang lingkungan hidup. Rumusan isi pembangunan berkelanjutan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lahat yang telah diidentifikasi dalam rangka konsultasi publik tahap 1 dan rapat kelompok kerja beberapa waktu yang lalu. Pada kegiatan konsultasi publik tahap 2 ini, rumusan isi pembangunan berkelanjutan strategi yang telah dirumuskan oleh tim penyusun dokumen KLHS perubahan RPJ di Kabupaten Lahat tahun 2019-2023. Lingkungan ya, artinya kan pemerintah harus menentukan kawasan lingkungan. Untuk apa, di mana, tentu kan wilayah Kabupaten Lahat. Menurut Ketua DPR ini kajian ya. lingkungan strategis, kajian lingkup hidup strategis Kabupaten Lahat. Ya. Memang ini apa tuh perlu dibahas dan perlu direncanakan dengan matang. Sebenarnya ini kajian ini bisa sebagai navigator ya, pemerintah Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu dari pemerintah Kabupaten Lahat ataupun pihak-pihak swasta yang ada di Kabupaten Lahat. Ya, terus pertama tentunya ini mengenai kegiatan pertambangan. Ya. Karena pertambangan yang umumnya pertambangan batubara di kabupaten ini merupakan tambang terbuka. Artinya tambang terbuka banyak membuka lahan dan itu berpengaruh dengan lingkungan akibat dari clearing ataupun dari kegiatan penambangan itu sendiri. Apa mungkin terjadi alih fungsi kawasan? Alih fungsi kawasan kalau memang itu sudah mendapat restu ataupun izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, silakan saja. Tapi tentunya harus dapat izin dulu baru melakukan kegiatan. Dan adapun kalau memang pihak perusahaan itu sudah memiliki IPKKH itu, ya tentunya pertama dia harus melaksanakan kewajiban kompensasi 1/2 rasio. Kalau dia membuka 1 hektar kawasan hutan, dia harus mengembalikan ataupun merealisasi menyediakan kompensasi 2 hektar. Oh itu ya? Ya. Terus sampai saat ini ada nggak potensi-potensi terjadi pergeseran kawasan? Artinya ini untuk pertanian tiba-tiba dijadikan pemukiman? Saya belum lihat dari kajian ini, pokoknya ini kita bahas dulu. Kalau memang itu dipandang perlu untuk alih fungsi hutan, ya silakan saja, tapi harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sudah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan kajian prakajian yang kita telah lakukan bahwa konsep pembangunan yang ada di Lahat ini secara umum masih berpedoman kepada aspek lingkungan. Oh itu ya. Tapi ada potensi kalau ini kita tidak akan kaji lebih dalam, kita bisa beri arahan yang jelas sehingga dampak-dampak dari kerusakan ataupun gangguan lingkungan itu bisa kita atasi, terutama untuk kelestarian flora dan fauna. Sehingga ekosistem daripada flora maupun fauna di kawasan itu tidak terganggu. Yang paling prinsip. Kemudian adalah siklus ya. Lingkungan itu inilah kita kaji supaya di dalam penyusunan RPJMD nanti kita berpedoman dalam kajian ini sehingga diharapkan pembangunan Kabupaten Lahat ini sejalan dengan konsep pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan. Makasih. Tahun 2021 ini telah memasuki bulan terakhir Desember dan terakhir daripada perubahan RPJMD ini harus disahkan pada tahun ini juga. Apabila ini tidak disahkan, artinya kita sudah melewati batas dari perubahan. Memang tidak ada pengaruhnya, tetapi dokumen tersebut mungkin untuk yang akan tidak ada gunanya lagi.
Tapi mungkin untuk data-data dari KLHS-nya dapat kita gunakan karena itu berkelanjutan. Kami berharap dengan adanya penyusunan ini kepada Ibu Clara dan Pak Wiswidian, kalau bisa kami harapkan dokumen ini di minggu-minggu ini dapat diselesaikan, karena hubungannya kita akan mengesahkan dokumen RPJMD dan akan kita perdahkan untuk di tahun ini, sehingga apabila di dalam penyusunan nanti siang ada beberapa OPD yang memang saya sangat tahu dari dahulu, makanya dulu indikatornya hanya 19. Kebetulan peraturan itu tahun 2018 keluar, 2018 kita menyusun RPJMD, baru dikasih tahu setelah 2 bulan harus menyelesaikan HLAS. Dapat terbayangkan Bu bagaimana KHLAS harus diselesaikan, RPJMD harus diselesaikan. Dokumen RPJMD tidak bisa disahkan atau diperdahkan apabila tidak ada dokumen KHLAS. Itu kami berharap untuk siang nanti kita dapat bekerja sama. Kami yakin Bapak Ibu juga khususnya Pak Agus sangat membantu kami. Kami berharap kita selesaikan bersama. Data-data yang kurang mungkin dapat kita cari ataupun kita sepakati bersama, karena kalau memang